Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 147. Wanita itu yang bukan lain Edoh Permanasari, tertawa melalui dadanya. Namun ia tidak mengindahkan. Pandang matanya tiada lepas daripada pasangan pemuda-pemudi yang belum mengenalnya. Simpanlah dahulu selembar nyawamu, katanya halus. Kalau aku sudah membereskan sekumpulan anjing ini, nanti kurus, jangan khawatir bakal tak kebagian. Seluruh pendekar di Jawa Barat mengetahui belaka siapakah Edoh Permanasari. Dialah pendekar wanita pembenci pasangan pemuda-pemudi yang sedang bercumbu kasih atau yang sedang berjalan bersama. Sekali bertemu maka akan melayanglah nyawa mereka. Maka ancaman kali itu, sebentar lagi akan dibuktikan. Emon dan Saiman lantas saling pandang. Semenjak tadi mereka sudah mengira bahwa Titisari pasti diikuti teman-temannya dengan bersembunyi. Itulah cara bekerja anak murid Edoh Permanasari. Sekarang Edoh Permanasari benar-benar muncul. Dengan begitu, dugaannya sangat jitu. HM. Tanpa merasa Emon mendengus perlahan. HM, apa? Bentak Edoh Permanasari. Kau pun akan mendapat bagian. Jangan khawatir. Kamu sekalian anak murid himpunan tak keruan macamnya, masakan pantas dibiarkan mengotori dunia ini? Hebat hinaan itu. 4 orang pendekar dari Panji-Panji Garuda lantas saja menggeram karena geram. 2 orang dari mereka serentak maju ke depan. Bentaknya, kau siluman betina akan berlagak di sini? Jangan harap. Edoh Permanasari tak menyahut. Ia merampas secawan arak yang berada di depannya. Dengan sekali mementil, cawan itu terbang miring sedikit dan isinya turun meluncur seperti air tertumpah. Lalu ia membuka mulutnya dan tiada setetes arak pun terpercik ke bawah. Setelah itu dengan perlahan-lahan cawan turun dari udara dan hinggap sangat manis di atas telapak tangannya. Itulah suatu ilmu pelepas senjata ringan yang sudah mencapai puncak kemahiran. Ilmu demikian baru menjadi sempurna manakala sudah terlatih bertahun-tahun lamanya. Sesudah mempertontonkan ilmunya, Edoh Permanasari segera berkata dengan halus. Nah, siapakah yang akan mengantarkan nyawa terlebih dahulu? Selagi berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu sekalian pasangan muda-mudi mati bergelimpangan dengan tak menyadari sebab musababnya. Menyaksikan kekejaman itu para pendekar himpunan Sangkuriang tak sanggup lagi menahan sabarnya. Bahkan Emon dan Saiman yang tadi ketakutan setengah mati, tiba-tiba timbullah keberaniannya. Serentak mereka menggerung. Edoh Permanasari keparat? Namamu seperti mutiara. Tapi hatimu bagaikan iblis. Dengan memutar tubuhnya, Edoh Permanasari menyahut. Rupanya kalian tak bersabar lagi. Bukankah aku tadi bilang, akan membereskan urusanmu manakala aku sudah selesai membereskan anjing-anjing keparat itu? Suami istri pemilik kedai dan pengunjung-pengunjung lainnya lari berserabutan ke pojok. Tubuh mereka menggigil menyaksikan pembunuhan mendadak itu. Lutut mereka bergemetaran dan ada yang terkencing-kencing karena ketakutan. Emon, bisik Saiman. Kau pergilah cepat-cepat. Edoh bukan lawan kita. Dan kau sendiri? Emon menegas. Aku mencoba mengadu nyawa. Tapi bila bisa kuhindari, aku akan menyusulmu. Pada saat itu, sekonyong-konyong salah seorang anggota Laskar Garuda menggebrak meja. Ia berkata nyaring kepada Emon dan Saiman. Saudara dari obor menyala. Marilah kita bahu-membahu menyingkirkan iblis ini. Sudah terlalu banyak ia mengambil nyawa orang tak berdosa. Emon dan Saiman bersangsi. Benarkah kata-kata itu diucapkan dengan setulus hati? Biasanya mereka takkan menghiraukan kesukaran orang lain. Sebaliknya, mendengar suara itu hati Edoh Permanasari tergetar. Betapapun juga, sebenarnya ia enggan membunuh anggota himpunan Sangkuriang yang terdiri dari 2 pasukan. Keduanya dapat mengadu kepada pemimpinnya. Meskipun tidak perlu takut, tetapi menghadapi 2 lawan besar akan menyiutkan kedudukannya. Namun hatinya sudah terlanjur menjadi angkuh. Tanpa berbicara lagi, ia menghunus pedangnya dan merabu mereka dengan 1 kali gerak. Mereka lantas saja bertempur dengan serunya. Murid-murid Edoh Permanasari yang tadi berdiri tegak agak jauh, segera mendekati. Selagi demikian, tiba-tiba berkelebatlah sesosok bayangan. Dialah Titisari. Hai, berhenti dahulu, serunya nyaring.
Melihat munculnya Titisari, Edo Permanasari kaget. Ia mengira dia salah seorang pembantu lawannya. Karena itu ia malahan memperhebat serangannya. Sebaliknya, Emon dan Saiman yang mengira Titisari salah seorang anak murid Edo Permanasari, terhenyak sejenak. Tapi kemudian ia menduga buruk. Terang sekali dia pembantu iblis keparat itu, pikirnya. Dan memikir demikian, ia menyerang Edo Permanasari dengan tak memedulikan keselamatan nyawanya lagi. Baik. Jadi kalian tak mau mendengarkan semanku? Titisari mendongkol. Dan timbullah adatnya yang liar. Dengan sekali menjejak tanah, tubuhnya melesat dan menampar pipi mereka pulang balik dengan sangat cepatnya. Dan begitu mereka kena tampar, sekaligus terhentilah gerakannya, karena kaget dan rasa kagum. Edo Permanasari segera sadar, bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang lawan berat. Maka dengan hati-hati ia berkata, kau siapa? Titisari tidak menggubrisnya. Ia menoleh kepada Emon dan Saiman yang berdiri tegak dengan pandang menebak-nebak. Apakah dia yang bernama Edo Permanasari? Tanya Titisari. Emon dan Saiman tak tahu lagi apakah harus mengiyakan atau tidak. Mereka saling pandang dengan penuh teka-teki. Kalian tadi memuji-muji perempuan itu setinggi langit. Itulah sebabnya, aku mengikutimu, kata Titisari. Kamu berdua memang senang membuat aku bercapai lelah tak karuan. Mendengar ucapan Titisari, Emon dan Saiman masih saja bersangsi. Meledaklah Saiman dengan beraninya, kau boleh licin tapi jangan mimpi bisa mengelabui kami. Siapa tak tahu, bahwa kau murid iblis itu? Aku murid iblis itu? Siapa bilang? Sahut Titisari sambil menuding murid Edo Permanasari. Dan melihat pekerti Titisari, Emon dan Saiman benar-benar tercengang. Seseorang dapat melakukan tipu muslihat macam apapun. Tetapi memaki gurunya sendiri sebagai iblis di depan umum, tidak mungkin terjadi. Memperoleh pertimbangan demikian, dari gentar mereka menjadi lega hati. Dan diam-diam mereka menyesali diri sendiri yang tadi lari lintang pukang karena rasa prasangka belaka. Dan baru saja mereka hendak menyatakan salah sangkanya, Edo Permanasari sudah berkata mendahului. Nona. Sebenarnya kau siapa? Mendengar teguran itu, Emon dan Saiman bertambah yakin akan salah sangkanya. Ia mendongkol dan geli mengingat pengalamannya sendiri tadi. Kau bertanya siapa aku? Sahut Titisari. Benar. Bukankah sudah cukup terang? Aku manusia hidup. Edo Permanasari berubah parasnya. Tajam ia menatap wajah Titisari. Katanya membentak, tiap orang tahu bahwa kau manusia hidup. Tapi orang yang tahu harga diri pastilah akan mengenalkan namanya dan asal-usulnya sebelum mati. Siapa bilang aku akan mati? Titisari heran. Aku. Kau dengar tidak? Sahut Edo Permanasari yang tak kurang pula tajamnya. Oh, begitu, kata Titisari dengan pandang tajam. Lalu ia tersenyum. Berkata acuh tak acuh, selama hidupku paling benci aku berbicara dengan nona tua. Benar-benar jitu penglihatan Titisari. Edo Permanasari lantas saja menjadi kalap seperti diketahui, pantangan besar bagi seorang wanita seperti Edo Permanasari ialah apabila luka besarnya kena dibuka seseorang di depan umum. Maka tanpa berbicara lagi, ia terus menikam. Titisari meloncat ke samping sambil berkata, begini caranya Edo Permanasari yang manis? Maka menyerang orang yang tidak bersenjata? Baiklah, aku akan pinjam senjata. Setelah berkata begitu, dengan sekali berkelebat ia sudah menggenggam pedang rampasan. Itulah pedang salah seorang murid Edo Permanasari yang tadi turut maju. Dan melihat kegesitan Titisari, semua yang melihat kagum bukan kepalang. Nah, marilah kita bermain-main, tantang Titisari. Titisari benar-benar seorang gadis usilan. Dalam kekesalan hatinya, kadang-kadang ia bisa berbuat di luar dugaan orang. Pada saat itu, dia sedang dirundung suatu kemalangan besar. Hatinya tak menentu. Kadang berduka, marah, benci dan uring-uringan. Tak mengherankan, bahwa ia ikut-ikutan pula meramaikan suasana kedai itu tanpa tujuan tertentu. Edo Permanasari makin sadar, bahwa lawan yang dihadapi saat itu, bukan manusia empuk. Lantas saja ia mengumpulkan semangatnya dan menyerang Titisari dengan sehebat-hebatnya. Titisari sudah mewarisi ilmu Ratna Dumilah dan sebagian ilmu sakti ayahnya, selain itu, hafal pula guratan keris ilmu sakti Kiai Tunggul Manik.
Meskipun tenaganya belum mengimbangi, setidak-tidaknya dia menguasai kulitnya. Dahulu pun ia pernah membuat kagetnya Kebo Bangah pula. Maka kali ini pun, ia nampak berada di antara angin. Sebab meskipun sudah 40 jurus lebih, Edo Permanasari belum berhasil menyentuh tubuhnya. Ruang kedai itu sudah menjadi kalang kabut. Meja kursi terbalik tak keruan. Piring dan cawan-cawan hancur berantakan. Sedangkan tamu-tamu diam-diam sudah dapat melarikan diri seorang demi seorang. Edo Permanasari sudah menjadi kalap pula. Merasa dirinya agak keripuhan, ia segera memberi isyarat kepada murid-muridnya agar berjaga-jaga menghadapi kemungkinan. Sebagai iblis kawakan tahulah dia, bahwa pendekar-pendekar himpunan Sangkuriang pasti akan menggunakan kesempatan yang bagus itu. Dan dugaannya ternyata tidak meleset. Begitu melihat anak-anak murid Edo Permanasari bergerak, dengan bersuit mereka lantas maju berbareng. Dengan kejadian demikian, ruang kedai sudah tak keruan macamnya. Heran sungguh hati Edo Permanasari. Dari manakah datangnya gadis ini yang begini perkasa? Selama hidupnya entah sudah berapa kali ia bertempur melawan musuh-musuh tangguh. Namun menghadapi seorang lawan yang memiliki gerakan aneh dan tak terduga, baru kali inilah. Nona, mendengar logat bahasamu, agaknya kau bukan gadis Pasundan, katanya mencoba. Kau sudah masuk ke liang kubur, mengapa tak dapat menutup mulutmu, ejek Titisari. Dengus Edo Permanasari. Jangan kau sangka aku dapat kau kalahkan. Lihat pedangku. Berbareng dengan ucapannya, ia mengayunkan pedangnya dengan sepenuh tenaga. Suatu kesiur angin bergulungan dengan menderu-deru. Titisari kaget. Cepat ia melejit ke samping. Dan diam-diam ia berkata di dalam hati, hebat sungguh iblis ini. Pantas ia tak terkalahkan, jangan-jangan aku pun tidak mampu berbuat apa-apa terhadapnya. Memikir demikian, ia segera menghadapi serangan Edo Permanasari dengan hati-hati. Ia selamanya seorang gadis yang berbesar hati dan tak pernah mengenal takut. Melihat berkelebatnya pedang Edo Permanasari menikam dadanya, ia tak gugup. Dengan sekali menghentak, pedang Edo Permanasari terlepas dari tangannya. Memang pada saat itu, Edo Permanasari tidak menggunakan pedang pusaka Sanggabuana. Karena itu serangannya dapat ditangkis Titisari dengan mudah. Namun ia bukan seorang pendekar murahan. Begitu melihat pedangnya terpental ke udara, dengan sekali menjejak tanah ia terbang menyambar pedangnya. Lalu turun dengan memberondongi beberapa tusukan. Bagus, seru Titisari kagum. Semangatnya lantas tersadar. Dengan gesit ia meloncat menghindari. Selagi ia hendak membalas, tiba-tiba terjadilah suatu perubahan di dalam kedai. Kebo Bangah muncul dan terus saja menyerbu pertarungan itu. Hai, di manakah anakku? Di manakah anakku? Ia berteriak tinggi bagaikan guntur. Semua yang mendengar suara gunturnya kaget bukan kepalang. Itulah suatu tanda bahwa ilmu orang itu sangat tinggi. Namun mereka sedang bertempur. Sedikit lengah, jiwanya akan melayang. Karena itu, tak berani mereka melepaskan perhatiannya terhadap lawannya masing-masing. Seperti diketahui semenjak kena gempur Sangaji, ia berubah ingatan. Untung dia berilmu tinggi. Sekalipun kena gempuran tenaga Sangaji begitu dahsyat, tubuhnya tidak hancur berkeping-keping. Semua yang mendengar suara gunturnya kaget bukan kepalang. Itulah suatu tanda bahwa ilmu orang itu sangat tinggi. Namun mereka sedang bertempur. Sedikit lengah, jiwanya akan melayang. Karena itu, tak berani mereka melepaskan perhatiannya terhadap lawannya masing-masing. Selama hidupnya, belum pernah ia dikalahkan lawan. Namanya sejajar dengan Kiai Kasan Kesambi, Gagak Seta, Adipati Surengpati, Pangeran Sambernyawa dan Kiai Lukman Hakim. Beberapa kali ia mengadu kepandaian. Hasilnya sekali 3 uang atau sama kuat. Itulah sebabnya, gempuran Sangaji benar-benar berkesan hebat dalam dirinya. Nama Sangaji dan Bende Mataram merupakan tanda tertentu di dalam kalbunya. Dalam rasa was-wasnya ia seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Namun oleh wataknya yang ulet dan mau menang sendiri, tak sudi ia menyerah kalah. Dalam tiap-tiap kesempatan ia merasa selalu berkewajiban untuk merebutnya. Tapi dasar otaknya sudah miring, maka tingkah lakunya jadi acak-acakan. Terhadap nama Sangaji, dia takut setengah mati. Tetapi manakala melihat seorang laki-laki, mendadak teringatlah dia kepada Sang Dewa Resi yang hilang tiada kabarnya.
Di dekat Cirebon dahulu, ia kena gertak Sangaji lagi. Dan larilah dia tunggang langgang. Setelah rasa takutnya mereda, teringatlah dia lagi kepada tujuan hidupnya. Itulah pusaka Bende Mataram. Maka dengan diam-diam ia mengikuti Sangaji. Tatkala itu Sangaji sedang kalap mencari Titisari. Itulah sebabnya, ia bisa dikuntit Kebo Bangah dengan mudah. Tetapi ilmu Sangaji kini sudah berada jauh di atasnya. Ia mencoba mengejar, sewaktu Sangaji berlari-lari kalap. Meskipun sudah mengerahkan segenap tenaga dan kepandaian, akhirnya ia kehilangan jejak juga. Tubuh Sangaji lenyap dari pengamatan. Namun masih saja ia mencoba mengikuti jejaknya. Demikianlah, maka ia lari mengarah ke barat dengan tak karuan juntrungnya. Pada malam hari itu, ia berputar-putar di sekitar dusun itu. Dasar ia seorang pendekar berilmu sangat tinggi, maka pendengarannya menangkap suatu kesibukan segera ia melihat pertarungan itu. Dan begitu melihat beberapa pemuda, timbullah ingatannya. Terus saja ia berteriak-teriak kacau, "Mana anakku? Mana anakku?" Mereka yang sedang bertempur tiada waktu lagi untuk meladeni. Memang sebentar tadi, mereka kaget oleh suara gunturnya. Tapi setelah itu, masing-masing disibukkan oleh lawan mereka. "Hai! Mana anakku? Mana Dewa Resi?" Kebo Bangah mendesak. Karena merasa tak memperoleh perhatian kehormatannya tersinggung. "Aku ini raja dari langit. Mengapa kalian menghina aku?" bentaknya. Dan setelah membentak, ia menggempur mereka untuk memisahkan. Hebat tenaganya. Kena tenaga saktinya, mereka terpental mundur dengan berjumpalitan. Edo Permanasari kaget menyaksikan kejadian itu. Pikirnya, aku tidak membawa pedang pusaka. Sekarang harus menghadapi 3 lawan. Meskipun mempunyai sayap, rasanya tidak akan mampu. Memperoleh pikiran demikian, segera ia bersuit memberi tanda anak-anak murid untuk cepat-cepat memundurkan diri. Kemudian berkata nyaring kepada Titisari, "Nona, sayang. Kesenangan kita terganggu. Baiklah. Begini saja, tak jauh dari sini terdapat sebuah bukit. Di sana esok pagi kita mencari keputusan." Dengan membungkuk hormat, ia melesat dengan diikuti sekalian muridnya. Sebentar saja tubuhnya hilang dari penglihatan. Celaka adalah para pendekar himpunan Sangkuriang. Setelah mereka kena dipentalkan, Kebo Bangah memberondongi dengan pukulan dahsyat berturut-turut. Tak ampun lagi, mereka mati terjengkang sebelum sempat membuka mulutnya. "Mana anakku? Kalian wajib mengganti nyawa," omel Kebo Bangah panjang pendek. Tiba-tiba ia memutar tubuh dan mengawaskan Titisari dengan tak berkejap sebentar ia termangu-mangu dengan dahi mengernyit. Mendadak wajahnya berubah hebat. Lalu berteriak nyaring, "Hai! Bukankah kau istri anakku? Hai, di mana anakku Dewa Resi?" "Aku istri Sangaji," sahut Titisari acuh tak acuh. "Kau bilang apa?" Kebo Bangah terkejut. "Aku istri Sangaji," ulang Titisari. "Anakmu dibunuh Sangaji dengan ilmu sakti Bende Mataram." Mendengar keterangan Titisari, Kebo Bangah menggigil ketakutan. Dan dengan berteriak tinggi, ia lari berjungkir balik suaranya masih terdengar menyobek kesunyian alam. Makin lama makin jauh. Lalu lenyap. Dan kesunyian mulai merayapi jiwa yang menekan-nekan. Kesunyian yang merangsang suatu kengerian. Titisari kenal akan kelemahan Kebo Bangah. Menyaksikan betapa dahulu Kebo Bangah lari tunggang langgang begitu kena hantaman. Sangaji, otaknya yang cerdas segera mencatat kejadian tersebut. Ternyata dia berhasil juga. Sekarang ia menjelajahkah pandangnya. Dalam ruang kedai penuh dengan penglihatan menyedihkan. Mayat dan perabot kedai yang hancur berkeping-keping. Teringat akan kekejaman Edo Permanasari, pikirannya yang masih agak bingung terus saja menyangkut soalnya sendiri. Katanya di dalam hati, hidup ini alangkah kejam. Semua yang ada direnggutkan. Esok atau lusa. Juga Sangaji direnggut dari sisiku pula. Siapakah yang pernah bercerita tentang suatu keabadian? Dengan pikiran itu ia meninggalkan kedai tanpa tujuan. Malam sangat gelap. Tiada suara, selain hiasan malam semenjak zaman Adam. Bintang-bintang, angin lalu, desis marga satwa, salak anjing dan kesenyapan hati. Kira-kira menjelang larut malam, ia berhenti beristirahat di sebuah gedung rusak. Kabarnya itulah bekas pemujaan penduduk pada zaman lampau.
Dan selagi ia hendak menghempaskan diri oleh rasa lelah, mendadak terdengarlah langkah ringan menghampiri rumah pemujaan itu. Kemudian terdengar suara helaan napas. Edoh memang siluman biadab. Di mana-mana dia membunuh, kata seorang. Itulah akibat kegagalan cinta. Dan kegagalan itu kini meluruk kepada tiap pasangan muda-mudi yang tidak berdosa, sahut Yang. Sidi Mantera, marilah kita membicarakan yang lain. Dua orang yang sedang berbicara itu, sesungguhnya pendekar Sidi Mantera dan Inu Kertapati. Seperti diketahui, mereka berdua termasuk pendekar-pendekar himpunan Sangkuriang yang memegang peranan tertentu. Kau memang pilih kasih. Karena kau kasih kepada Kamarudin maka bekas tunangannya yang biadab itu pun kau sayang juga, gerutu Sidi Mantera. Terang-terangan ia menjadi sinting akibat cinta, namun engkau berpura-pura tak mengetahui. Hati Titisari tercekat. Teringat akan persoalannya sendiri, mendadak ia jadi perasa. Benarkah sepak terjang Edoh Permanasari itu semata-mata akibat kegagalan cinta? Beberapa waktu lamanya Inu Kertapati dan Sidi Mantera masih membicarakan sepak terjang Edoh Permanasari yang makin lama makin mengganas. Kemudian beralih kepada masalah himpunan Sangkuriang yang menjadi terpecah belah. Mereka berdua termasuk tokoh himpunan Sangkuriang bagian hubungan luar. Dengan sendirinya mengetahui belaka apa yang terjadi dalam himpunannya. Mendengar pembicaraan itu, mula-mula tiada menarik perhatian Titisari. Maklumlah, dia lagi berduka perkara cinta kasih. Karena itu segala pembicaraan yang tidak menyentuh atau mirip dengan masalahnya, tidak menarik perhatiannya. Mendadak kedua orang itu menyinggung-nyinggung nama Ki Tunjung Biru. Sekaligus terbangunlah perhatiannya. Menurut kabar dia tertangkap di Cirebon. Kemudian terlihat lagi dalam sebuah kemah kompeni di Jatibarang. Agaknya, dia bakal dibawa masuk ke Jakarta, bisik Inu Kertapati. Ah, apakah Gusti Maulana Safri tidak mengetahui? Sidi Mantera minta ketegasan. Hal itu, tak berani aku mendahului, sahut Inu Kertapati. Lalu berbisik, apakah kau tahu, bahwa Gusti Maulana Safri kini mengenakan seragam militer Belanda? Sidi Mantera mengangguk sabi. Bercelingukan. Sementara itu Inu Kertapati meneruskan, karena itu, kau kubawa kemari untuk menemui beliau. Aku menemukan tanda-tanda sandinya di tengah jalan. Bagus. Tapi di mana? Belum ku ketahui di mana beliau berada. Aku pun membawa pesan Gusti Surya Pranata. Beliau kini bekerja sama dengan Lotia bagian barat, jawab Inu Kertapati dengan berbisik. Mendadak dia berkata, hai. Apakah kau merasa diintai orang? Hai, kau pun mempunyai perasaan demikian? Sidi Mantera terkejut. Mereka berdua bercelingukan. Namun sekitarnya sunyi senyap. Sekalipun begitu, prasangkanya sangat tajam. Seperti berjanji, mereka berdiri berendeng. Lalu berangkat mengarah ke barat. Diam-diam Titisari kagum kepada perasaan mereka. Pikirnya, kalau dia bukan pendekar lama, masakan mengerti perkara perasa segala? Rupanya di sini pun ada pendekar-pendekar jempolan pula. Titisari boleh cerdas otaknya. Namun pengalaman melihat negeri lain masih nol besar, ia mengira bahwa budaya manusia hanya terdapat di Jawa Tengah. Tapi dasar berotak cerdas dan cermat, ditambah watak usilnya, ia merasa seperti berkewajiban untuk mengetahui masalah tersebut sejelas-jelasnya. Maka segera ia menguntit dengan diam-diam. Tenaga sakti Titisari kini sejajar dengan sang Dewa Resi semasa jayanya. Tetapi di dalam hal ilmu silat ia berada, jauh di atasnya. Itulah berkat mewarisi ilmu Sakti Ratna Dumilah dan hafal guratan keris sakti Kiai Tunggul Manik. Kebo Bangah dahulu tidak bisa berbuat banyak menghadapi perlawanannya. Bahkan pendekar gila itu sangat terkejut. Dan hatinya jadi gentar. Karena itu, untuk mengikuti kedua pendekar Inu Kertapati dan Sidi Mantera, tidak usah bersusah payah. Sayang, hati dan pikirannya masih limbung. Mendadak saja, hatinya menjadi lemas. Sangaji, Sony The Hope dan dirinya sendiri muncul dalam benaknya. Kemudian dengan pikiran was-was, ia berhenti. Dan teringat akan masalah yang menghadang di depannya, ia jadi berputus asa. Lalu membenci. Lalu uring-uringan. Akhirnya ia menidurkan diri di sebuah gubuk ladang dengan acuh tak acuh. Matahari sudah berada tinggi di atas, tatkala ia membersihkan diri di sebuah sungai. Kemudian dengan berjalan lenggak-lenggok, ia mengarah ke barat.
Oleh rasa haus dan lapar ia singgah di sebuah kedai. Namun tiada nafsu makannya. Selagi ia membayar harga makanannya, tiba-tiba matanya yang tajam melihat suatu gerakan cepat. Terbangunlah semangatnya. Dan bergegas ia keluar. Sekali melihat, nampaklah satu titik bayangan di kejauhan. Betapa cepat gerakan itu, bisa dibayangkan. Pendekar dari mana dia? Rupanya di Jawa Barat banyak terdapat pendekar-pendekar sakti. Jangan-jangan dialah yang disebut. Suatu ingatan menusuk benaknya. Segera ia menjejak tanah dan lari bagaikan terbang. Tatkala ia melintasi sebuah gundukan, terdengarlah suatu perkelahian. Ia heran bukan kepalang. Karena yang berkelahi ialah Kebo Bangah dengan seseorang yang mengenakan pakaian seragam kompeni. Apakah dia yang semalam disebut Gusti Maulana Syafri? Pikirnya. Ingatan Titisari memang tajam. Meskipun dalam keadaan limbung, masih bisa menyimpan suatu percakapan selintasan dalam ingatannya. Sebab yang berkelahi itu, memang Maulana Syafri. Dan pada saat-saat bahaya mengancam, muncullah dia menolong Maulana Syafri. Dan demikianlah, setelah terjadi suatu rentetan percakapan, ia tertidur kecapaian menjelang fajar hari. Aneh bunyi percakapan itu. Lebih aneh lagi adalah Maulana Syafri. Ia seorang raja muda yang pernah malang melintang ke segala penjuru. Sakti dan senang membawa kemauannya sendiri. Tetapi bertemu dengan Titisari, mendadak saja ia jadi penurut. Melihat Titisari tertidur sesudah menangis terus-terusan, terbintiklah suatu rasa yang susah untuk diceritakan. Ia tidak mengganggunya atau mengusiknya. Bahkan menjaganya seolah-olah kaki dan tangannya terbelenggu oleh suatu kekuatan yang tidak dimengertinya sendiri. Terasa pada diri manusia, dalam hidup ini berlaku kisah timbal balik. Sejarah mengkonsepi manusia. Kemudian hidup menuntut manusia mengkonsepi sejarah. Dan kejadian timbal balik ini, terjadi semenjak sejarah kemanusiaan ada dan akan berlaku sampai manusia tiada lagi dalam persada jagat. Sekarang hal itu terjadi pada diri Titisari, Maulana Syafri telah terikat dengan alasan-alasan yang tidak dimengertinya sendiri. Lalu hidup mulai menggerayangi tubuh gadis itu. Mendadak saja Titisari memperoleh kesegarannya kembali. Ia seolah-olah sudah bertemu kembali dengan dirinya sendiri. Hanya terjadi beberapa jam setelah tertidur pulas menjelang fajar hari. Tatkala menjenakkan mata, dilihatnya Maulana Syafri duduk bersandar pada sebuah batu. Agaknya ia tertidur pula. Namun dia seorang sakti. Ilmunya tinggi. Begitu Titisari bergerak, ia sudah menyapa, sebelah utara mengalir suatu sungai yang cukup bening airnya. Mandilah dahulu. Sudah seringkali Titisari bergaul dan mengenal orang-orang sakti seperti Maulana Syafri. Sekalipun demikian, tak urung hatinya kagum juga. Hal itu ada sebabnya. Ia mengira bahwa hanya di Jawa Tengah saja yang terdapat orang-orang sakti seperti Gagak Seta, ayahnya sendiri, Kiai Kasan Kesambi, Ki Hajar Karangpandan dan murid-murid Gunung Damar. Maka dengan tersenyum manis, berangkatlah ia ke sungai. Paman, kau baik hati. Karena itu, aku pun mau berbaik hati pula, katanya setelah mandi. Ia datang dengan membawa serenteng ikan. Melihat Maulana Syafri sudah membersihkan badan pula, tahulah dia bahwa orang itu akan segera berangkat. Ia cerdik. Hal itu sudah diduganya terlebih dahulu. Maka sengaja ia hendak memasak ikan seperti yang pernah disajikan dahulu kepada Gagak Seta. Dan teringat akan akal itu, teringatlah dia pula kepada si tolol Sangaji. Hatinya lantas saja berduka, tetapi tidak pernah lagi seperti hari-hari kemarin. Nona, kata Maulana Syafri. Tetapi belum lagi ia meneruskan perkataannya, Titisari sudah memotong. Meskipun kesehatanmu lebih baik daripada kemarin, tapi kurasa belum pulih seperti sedia kala, katanya. Aku tahu, kau memang akan segera berangkat untuk menemui seseorang. Mendengar ujar Titisari, Maulana Syafri kaget sampai berjingkrak. Itulah suatu rahasia besar yang akan membawa runtuh atau bangunnya himpunan Sangkuriang. Mengapa sampai diketahui orang luar? Tapi sekali lagi, belum juga mulutnya membuka Titisari sudah mendahului dengan membawa sikapnya acuh tak acuh. Paman mengenakan pakaian militer. Kalau tidak bermaksud menemui seseorang, masakan sampai meninggalkan tangsi perkemahan? Hati Maulana Syafri lemas sekaligus. Ia benar, pikirnya. Dan diam-diam ia mengutuki kegoblokannya.
Nona, kau cerdik. Aku memang hendak menemui seseorang. Tapi tahukah engkau, siapa yang bakal kutemui? Ia mencoba memancing. Titisari bukan Titisari, kalau tak pandai menebak hati orang. Maka sambil membakar ikannya, ia menyahut dengan suara ketololan. Mengapa tak tahu? Semalam dunia digemparkan oleh sepak terjang Edoh Permanasari. Dan kau ingin menangkapnya, bukan? Lega hati Maulana Syafri, karena gadis itu ternyata tidak mengetahui siapa yang hendak ditemui. Maka ia tertawa terbahak-bahak. Ya betul. Betul. Kau memang cerdik. Edoh memang keterlaluan. Dia harus menerima hukumannya. Inilah kewajibanku sebagai serdadu, dibayar untuk menjaga keamanan. Maulana Syafri mengira bahwa dirinya sudah cerdik. Tak tahu, dia malahan kena diselomoti gadis itu. Titisari tahu bahwa seorang yang bernama Gusti Surya Pranata membawa pesan yang akan disampaikan lewat kedua pendekar tadi malam. Melihat Maulana Syafri membawa lagak pandir, dia pun berlagak lebih pandir lagi. Kalau dibandingkan dengan Edoh, manakah yang lebih tinggi? Ilmuku atau ilmu iblis itu? Maulana Syafri beragu-ragu. Setelah berpikir sebentar ia menjawab, betapa aku bisa menilai ilmumu, Nona. Belum pernah aku melihat ilmumu meski hanya sejurus pun. Sebaliknya aku kenal Edoh Permanasari. Dia seorang ketua dari suatu himpunan pendekar. Anak murid dan pewaris ilmu sakti Ratu Fatimah. Baik, kau mau bilang, aku tak becus melawan dia, bukan? Oh, tidak buru-buru Maulana Syafri memotong. Dia tak mau menyakiti hati gadis itu. Terus berkata nyerocos. Soalnya, karena aku belum pernah melihat jurusmu. Tapi kau bilang, dia pewaris ilmu sakti Ratu Fatimah. Bukankah engkau sudah merendahkan aku? Sebenarnya siapakah Ratu Fatimah yang nampaknya kau kagumi itu? Titisari masih saja membawa sikap ketolol-tololan. Maulana Syafri terdiam sejenak. Coba kalau pertanyaan itu datang dari seorang yang bukan Titisari, pasti ia akan menjawab dengan segera. Sebaliknya karena khawatir akan menyakiti hati gadis itu, ia jadi beragu. Baik. Titisari menggerutu. Kita makan dahulu. Sebentar lagi aku akan mencari Edoh Permanasari. Kalau aku dapat memenangkan iblis itu, apa taruhanmu? Seperti diketahui, sebelum Edoh Permanasari meninggalkan kedai, ia mengajukan tantangan terhadap Titisari di sebelah bukit yang nampak tak jauh lagi. Maulana Syafri tak tahu hal itu. Pikirnya, anak ini berotak cerdas serta cerdik tapi mulutnya besar pula. Edoh Permanasari seorang perempuan besar kepala. Masakan dia sudi melayani seorang perempuan yang masih asing baginya? Tapi baiklah aku jangan menyakitkan hatinya. Dan setelah berpikir demikian, dengan didahului tertawa nyaring, ia berkata, kau bisa berlawanan dengan Edoh, itulah bagus sekali. Meskipun andai kata kalah, tidak akan memalukan. Bagus. Kau memang pandai menghina seorang perempuan muda belia seperti aku. Bagus. Titisari mengomeli. Dan buru-buru, Maulana Syafri menyahut gugup. Bukan begitu. Maksudku, Edoh mempunyai senjata andalannya. Itulah pedang pusaka Sanggabuana. Pusaka mustika yang tiada taranya di jagat ini. Jadi kau mau bilang, bahwa pedang lebih hebat dari manusia? Bukan begitu. Kau bilang dia pewaris Ratu Fatimah. Siapa sih Ratu Fatimah? Kalau dibandingkan dengan aku, mana yang lebih unggul? Didesak demikian, mau tak mau Maulana Syafri menggaruk-garuk kepala. Dalam pada itu, ikan telah selesai dibakar. Dengan bumbu sedikit, Titisari menyajikan. Tapi dasar bertangan iblis, masakan sesederhana itu alangkah lezat. Maulana Syafri sampai tak tahan menguasai nafsunya. Nona, rupanya kau beri racun sampai aku begini jadi tergila-gila, serunya. Kali ini dia tak berpura-pura. Gagak Seta dahulu memuji tangan Titisari yang bisa menyulap segala masakan sederhana menjadi lezat nyaman. Maka pujian Maulana Syafri benar-benar terbersit dari lubuk hatinya. Kau janganlah berbicara yang bukan-bukan. Kalau ku beri racun benar-benar, bukankah pada saat ini nyawamu sudah berpesiar di tinggi sana, kata Titisari. Maulana Syafri tak jadi sakit hati. Ia malahan menjadi senang.
Kebetulan pula, perutnya sudah lapar. Maka dengan lahap ia menggerumuti ikan bakaran yang disediakan. "Paman, senangkah engkau memakan masakanku?" kata Titisari. "Tentu. Engkau bidadari pandai memasak," puji Maulana Syafri. "Kau senang, tapi aku tidak." "Mengapa?" Maulana Syafri terkejut. "2 kali kau menyebut Ratu Fatimah. Dan aku sudah menyajikan beberapa ekor ikan. Namun engkau tak sudi mengabarkan siapa Ratu Fatimah. Bukankah hatiku jadi tak senang?" "Ah!" Maulana Syafri terhenyak. Sejenak kemudian seperti tersadar. Lalu berkata menyesali diri. "Ya, benar rupanya aku manusia tak kenal budi." Maulana Syafri sebenarnya manusia paling sulit untuk diajak berbicara. Selamanya ia bekerja seorang diri. Sifatnya angkuh, tinggi hati dan menyendiri. Tapi dengan Titisari apa sebab mendadak dapat mengubah adat? Hal itu disebabkan karena Titisari dapat mengenai sasaran hatinya dengan jitu. Gadis itu sudah terlalu mengenal lagak lagu pendekar-pendekar yang berilmu tinggi. Menghadapi golongan mereka, jangan harap apabila hanya dihidangi laku sembah, memuji-muji atau menjilat hati. Seringkali mereka bahkan menjadi muak. Itulah disebabkan karena mereka merasa diri tergolong manusia bijaksana. Manusia yang menganggap dirinya selalu benar dan sempurna, sehingga tidak perlu lagi menerima tambahan dari luar. Sebaliknya seringkali mereka terjebak oleh serentetan kata-kata yang dapat menunjukkan kekurangannya, sehingga membuat hatinya menjadi penasaran dan iri hati. Selamanya Maulana Syafri menganggap dirinya manusia jempolan tanpa tanding. Di luar dugaan, ia ketemu batunya, ia nyaris tercabut nyawanya oleh kebo bangah. Dan pada saat itu muncullah Titisari, yang dapat menunjukkan kekurangannya. Hanya dengan sepatah kata saja, kebo bangah dapat dibuatnya lari tunggang langgang. Hal itu benar-benar menarik perhatiannya. Dengan tak sadar, dia sudah menerima kalah. Kemudian ia mencoba menaikkan derajat dengan istilah hutang piutang budi. Tapi dengan jitu, Titisari dapat memutar balik kenyataan, sampai dia merasa diri sudah berbuat tak pantas terhadap seorang gadis muda belia dengan istilah main paksa. Kemudian ia mencoba mengenal watak Titisari. Tetapi Titisari dengan cerdik dapat membuat bingung pendekar itu dengan sikap mengomeli, menggerendengi, mencela dan menangis pilu. Bersambung ke bab 148. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.